Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ibu, saya datang dari jauh, dari Tangerang Kabupaten, di daerah namanya Rajeg. Hampir 3 jaman, Bu. Hampir 100 kilo. Jadi kalau sholat saya udah boleh dijama ini. Jadi supaya nggak sia-sia saya datang ke sini, kita ngaji beneran, Bu. Supaya saya pulang memberikan bekal yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diresapi oleh semuanya. Karena bagaimanapun bapak-bapaknya dikit ini, ibu-ibunya lebih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimanapun kita butuh dengan majelis seperti ini. Kalau kita mengabaikan pengetahuan, mutiara hikmah, petuah-petuah agama yang bisa menghidupkan hati kita, maka kita sendiri yang akan menelan kesengsaraannya. Ada banyak orang di luar sana bertahun-tahun jadi muslim, jadi muslimah, tapi sholat nggak ada rasanya. Ibu termasuk apa enggak? Saya tidak tahu, hanya ibu yang tahu. Bertahun-tahun sholat, ucapin Allahu Akbar, nggak ada rasanya. Waktu Ramadan puasa, tapi nggak ada rasanya. Sesekali kerasa, tapi jarang. Ibu tahu alasannya kenapa? Saya mau jawab sekarang. Tuh, saya udah bawa kitab, Bu. Kemana-mana saya kalau ngaji suka bawa kitab. Kitabnya tebal lagi. Kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Minimal ibu tahu nama judulnya aja. Tapi kayaknya tahu. Kalau rata-rata muslim yang awam juga tahu kitab Ihya Ulumuddin. Karangan siapa, Ibu? Tidak tahu. Saya kasih tahu ya. Ulama besar namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau yang sering dikenal dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ngarang kitab Ihya Ulumuddin, versi cetakan saya 10 jilid. Tapi kan kalau dibawa semuanya kita nggak bakal cukup. Saya bawa yang penting-penting aja. Yang relate dengan kehidupan kita sebagai karyawan. Kitab Ihya Ulumuddin itu disyarah lagi sama ulama namanya Murtadha Az-Zabidi 14 jilid. Sebenarnya versi aslinya 2 jilid, Bu. Ada yang 2 jilid, ada yang 4 jilid. Itu versi, ini cetakan Lux aja. Cetakan versi yang umumnya kira-kira 4 jilid atau 2 jilid. Disyarah sama ulama besar namanya Murtadha Az-Zabidi 14 jilid segini nih. Ada di rumah tapi nggak bisa saya bawa. Sampai-sampai ada ungkapan begini, Pak. Malam yaqra al-ihya falaysa minal ahya. Siapa yang tidak pernah baca kitab Ihya Ulumuddin, maka dia bukan makhluk hidup. Artinya dia itu mayat. Ada sebagian ulama, saking ini kita berisikan pesan-pesan yang bisa membangkitkan, menghidupkan keimanan kita dari kekeringan. Ibarat tanah, Bu, orang beriman itu ibarat hatinya, kalau diibaratkan dengan tanah ada yang tandus, ada yang kering, itu kan begitu. Kalau bungkusan sama kita muslim, Bu, sholatnya sama, pakaian ibu sama, tapi soal isi dalaman itu beda-beda. Nah, kita beginian nih penting, supaya apa? Supaya kita beragama itu ada rasanya. Kalau sholat itu ada rasanya, dan sekarang tadi saya mengajukan pertanyaan, kenapa kita ini, sebagian dari kita ini kadang-kadang merasa agama itu hanya sebatas identitas tapi nggak sampai masuk dan membangun spiritualitas. Mari kita ngaji beneran ya Pak ya, ngaji beneran ini. Model ngaji beneran itu begini.
Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Hamid Al-Ghazali di salah satu halaman kitabnya, saya bacakan. Ada salah seorang namanya Fatah Al-Mausili. Fatah Al-Mausili, katakanlah ini orang soleh ya, ulama masa lampau. Dia bilang begini, Alaisal marid idza muni'a minat ta'am. Kalau ada orang sakit, dia nggak bisa makan. Muni'a minat ta'am wasyarab, nggak bisa minum. Orang sakit bu, terbaring di atas perbaringan rumah sakit, nggak makan, nggak minum, wadawa, nggak minum obat. Orang sakit, makan enggak, minum enggak, minum obat enggak. Kira-kira nasibnya gimana? Mati kan? Kata beliau, bukankah kalau ada orang sakit tidak makan, tidak minum dan tidak minum obat dia akan mati? Dia bertanya kepada jemaahnya, orang-orang sekitarnya. Terus jemaahnya menjawab, bala, ya, pasti, ya. Terus jawaban beliau apa? Kadzalikal qalb. Begitu juga dengan hati manusia. Idza muni'a anhul hikmah wal ilm thalathata ayyam yamut. Begitu juga dengan hati manusia, kalau dia tidak mendapatkan ilmu, tidak meresapi nilai-nilai kebijaksanaan, gak dengar ceramah agama lah intinya, gak pernah ngaji, Qurannya bulukan di rumah, isi YouTube-nya gak jelas semua, gak pernah dengar ceramah agama, gak pernah dengar hadirin majelis ilmu. Selama 3 hari berturut-turut, kata Fatah Al-Mausili, yamut, itu hati akan mati. Tapi orang yang hatinya mati ini gak merasa hatinya mati, ya kan? Tahu yang dirasa apa kadang-kadang? Ya itu tadi, gambarannya kayak tadi. Agama itu kayak gak ada rasanya, hanya sebatas identitas dan bungkusan luar aja. KTP Muslim, tapi tindak tanduk kehidupan tidak mencerminkan ajaran Islam. Kenapa? Karena hatinya tidak disirami oleh ilmu dan hikmah. Ngaji jarang, dengar petuah enggak, gaul dengan orang soleh juga enggak. 3 hari berturut-turut kayak gitu, Bu. Kadang-kadang ngerasain enggak? Apalagi enggak sholat. Ya, sudahlah. Sholat enggak, ngomong-ngomong sholat itu, saya hakul yakin kalau yang di sini udah pada sholat. Tapi kan Ibu punya teman-teman yang enggak sholat kan, Bu? Ya enggak? Sholat itu coba Ibu kasih tahu ke teman-teman Ibu. Dikit-dikit aja pelan-pelan. Sholat itu tahu nggak Ibu diwajibkan sama Allah buat apa sholat itu? Sholat itu diwajibkan karena Allah ingin mencuci kita dari dosa-dosa, Bu. Terus saya kadang herannya itu kenapa ada orang dikasih waktu puluhan jam, hanya beberapa menit doang, itu pun tujuannya mencuci dia. Mencuci, karena ada hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa mathalus sholawatil khams, perumpamaan sholat 5 waktu yang ibu tunaikan itu kamathali nahrin, seperti halnya sungai. Nahrin ghamrin azbin, sungai yang alirannya deras, yang rasanya tawar dan segar. Bibabi ahadikum, terletak di depan pintu rumah kalian. Ibu bayangkan, rumah depannya ada sungai deras, airnya segar. Yaqtahimu fihi kulla yaumin 5 marrat. Terus orang itu yang punya rumah tadi nyebur ke dalam sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Fama tarawna ba'da dzalika min daran? Kata Nabi, tanya sama sahabat, kira-kira masih ada kotoran enggak bagi orang itu? La syai', sama sekali. Kadzalika shalawatul khams tudhibud dzunub kama yudhibul ma'ud daran. Begitulah sholat 5 waktu, dia menghilangkan dosa-dosa kita sebagaimana air menghilangkan kotoran. Jadi kita ini dicuci sehari 5 kali. Terus ada amalan gini, Bu. Saya baca di hadis, ada amalan Ibu, kalau seandainya Ibu mengamalkan ini setiap kali selesai sholat, dengarkan, ini amalan enteng sekali. Tapi pahalanya apa? Tidak akan ada yang bisa memisahkan antara yang bersangkutan dengan sorga kecuali kematian aja. Artinya insya Allah dijamin masuk sorga. Ngamal ini setiap sholat Ibu ya, jangan ditinggalin ini. Saya sini gak pernah ditinggalin, alhamdulillah. Amalkan ini setelah selesai ba'da sholat fardu. Kalau selesai sholat jangan dulu kabur, baca ini dulu. Karena ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca ini nih, belum saya kasih tahu.
maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya antara dia dengan sorga kecuali kematian saja. Dan matinya kita itu udah pasti di antara dua sholat kan Pak, bener gak? Saya ini kalau seandainya mati jam 5 artinya apa? Antara asar dengan maghrib, betul gak? Kalau matinya jam 10, ya berarti antara isya dengan subuh. Kalau matinya jam 8, ya antara subuh dengan zuhur. Matinya manusia itu gak akan keluar di antara dua sholat. Terus Nabi ngasih amalan, ibu amalin ini setiap selesai sholat. Insya Allah satakun min ahlil jannah. Termasuk ahli surga. Tahu amalannya apa? Bertasbih 33 kali. Bertahmid 33 kali. Bertakbir 33 kali. Ditutup dengan ini ibu. Baca ayat kursi. Setiap selesai sholat. Jangan ditinggalin. Gampang gak itu? Kok gampang Ustaz? Ya gampang. Tapi untuk diistiqomahkan kadang-kadang susah bagi sebagian orang. Allah subhanahu wa ta'ala artinya zat yang karim. Allah itu maha dermawan. Amalan sedikit, terlihatnya sedikit bagi kita. Tapi Allah berikan ganjaran berlimpah. Sholat 5 waktu, amalkan itu bu. Subhanallah. Allah pengen nyuci. Masa kita nggak mau sih dicuci? Terus kadang-kadang kita ini perlu membangun kesadaran bahwa kalau kita sholat, itu jangan sampai bayangannya takut dengan neraka dan siksaan doang. Sholat itu adalah cara kita berterima kasih sama Allah yang sudah kasih kita kenikmatan fisik, kenikmatan rohani, iman, Islam. Ibu ditakdirin jadi muslim, minta nggak sama Gusti Allah? Saya aja nggak minta. Tapi Allah takdirkan sebagai bentuk karunia-Nya sejak awal. Sholat, ajar ibu sama anak-anak kita. Anak-anak kita itu diajarkan sholat sebagai bentuk terima kasih nak. Kamu kalau dikasih sama orang duit 1 miliar tiba-tiba di tengah jalan, kira-kira kamu nggak mau ngucapin terima kasih kepada orang itu? Allah sudah ngasih kita nikmat setiap hari, setiap detik. Masa nggak mau ngucapin terima kasih hitungan menit, 17 menit, 15 menit dalam sehari itu? Coba itu. Ada orang-orang beriman di luar sana yang na'udzubillah barangkali hatinya sudah mulai redup. Tahu sebabnya apa katanya? Terhalangi dari ilmu, terhalangi dari petuah-petuah kebijaksanaan atau hikmah. Makanya bu kalau bisa YouTube itu minimal seminggu 3 kali ya. Minimal tuh dengerin ceramah agama yang bisa menggugah batin. Termasuk orang seperti saya ibu. Orang seperti saya juga masih butuh dengan ceramah begitu. Saya masih sampai sekarang baca buku beginian. Masih membaca kisah orang-orang soleh. Masih mendengar ceramah guru saya yang di Mesir. Karena sebagai manusia sampai kapanpun kita ini nggak bisa melepaskan kebutuhan rohani kita. Nah, ada lanjutannya Pak, lanjutannya penjelasan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tadi kan nasihat tuh, nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama, seorang soleh, Fat Al-Mausili. Dia sebutkan kalau selama 3 hari berturut-turut hati itu nggak mencerna pengetahuan. Artinya pengetahuan yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak dengar ceramah agama, enggak mendengarkan kebijaksanaan, mati. Kata Imam Abu Hamid, walaqad shadaq. Ya. Dia benar dengan nasihatnya. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, benar. Hati yang seperti itu akan mati. Kenapa? Dengarkan Bu. Bukan saya yang ngomong. Fa inna ghidha'al qalb, karena sesungguhnya makanan hati, makanan roh kita. Jadi roh kita itu perlu makan. Sebagaimana jasad perlu makan, minum, mohon maaf. Kalau yang sudah berpasangan, berhubungan biologis, untuk tidak mengatakan seksual, begitu ya. Itu kebutuhan jasadi. Sebagaimana jasad butuh dengan itu, roh kita juga butuh dengan makanan. Terus makanannya apa? Ini jawaban beliau. Fa inna ghidha'al qalbi al-ilmu wal hikmah. Makanan roh kita itu adalah ilmu, pengetahuan yang bisa menggugah batin kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmah, dan kebijaksanaan. Wa bihi mahayatuhu. Dan kedua hal itulah yang menjadikan hati kita itu hidup. Ilmu dan hikmah. Hati kita itu mati kalau lepas dari pengetahuan, dia akan hidup kalau senantiasa diberikan asupan pengetahuan. Bukan sembarang pengetahuan, kalau pengetahuan kita semuanya punya, kita semuanya kuliahan kan? Anak-anak kuliahan rata-rata di sini. Pengetahuan kita udah tersimpan di dalam kepala. Bukan pengetahuan yang kayak gitu Bu, pengetahuan yang meresap ke dalam batin dan keimanan kita supaya kita sadar dengan kehambaan,
sadar dengan Tuhan yang kita sembah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah dengar yang begituan selama 3 hari mati. Karena itu makanannya hati. Ibu kalau misalnya 3 hari nggak makan, kira-kira gimana rasanya? Bagus, bagus sekali. Bagus sekali. Persis seperti itu. Logika sangat sederhana. Ibu tahu sekarang yang menjadikan orang bahagia atau tidak itu ternyata bukan jasad, Bu. Kalau jasad itu sifatnya kesenangan. Ibu sekarang lapar, pengen makan makanan enak, pesen GoFood, datang. Hilang rasa enak itu. Sesaat, ya kan? Nah, itu namanya kesenangan. Dalam bahasa Arab itu namanya laddah. Laddah itu artinya kelezatan, kenikmatan, sifatnya sesaat. Saya kira di sini nggak ada yang jomblo ya. Udah pada kawin? Ada? Oh ada? Oke. Ini yang jomblo pasti pengen kawin kan? Pengen menikah kan? Itu percaya deh. Kita yang udah kawin-kawin nih, pasti sepakat dengan saya. Kalau udah nikah itu, perasaannya udah pasti beda, ya kan? Iya, yang dulunya itu diidam-idamkan, aku pengen deket dia terus menerus. Kalau tidur tuh tiap hari pengennya sama dia terus, kemana-mana sama dia terus. Udah kawin, ya. Kenapa? Karena ladzah atau kelezatannya sudah hilang sementara sifatnya. Itu namanya ladzah. Ada yang lebih tinggi Bu levelnya selain ladzah, namanya sa'adah. Sa'adah. Terjemahannya itu kebahagiaan. Itu sifatnya lebih melekat ke dalam batin. Ketenangan, kesejukan batin yang didapat. Bukan kesenangan nafsu. Tapi kesenangan batin itu namanya sa'adah. Dan dia lebih mantap. Ibu diuji dengan ujian berat apapun. Kalau sa'adah itu sudah tertanam, gak akan cemas, gak akan putus asa. Kok bisa begitu? Ya. Ibu kalau ngecek kehidupan para nabi, kehidupan orang-orang soleh. Ngomong-ngomong saya punya kisah. Disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Kisah Ibrahim ibn Adham. Saya mau bilang sekali lagi. Orang yang sudah mendapatkan sa'adah, kebahagiaan yang tertancap di dalam hati itu. Dia diuji dengan apapun, kesenangan, kebahagiaan tidak akan lenyap. Tidak akan mudah lenyap. Karena itu berkaitan dengan iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham. Suatu ketika pernah berjalan di tengah jalan, kemudian menjumpai seseorang yang maqtu'ul atraf. Apa itu artinya maqtu'ul atraf? La yadain wala rijlaina lahu. Dia nggak punya kedua tangan, nggak punya kedua kaki. Buntung, bahasa kitanya itu buntung. Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Ibrahim Adham melihat orang itu di pinggiran jalan. Tapi keluar dari lisannya sebuah ungkapan. Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang besar dan karunia-Nya yang agung. Lisan itu beliau dengar dari orang tadi itu yang maqtu'ul atraf, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki. Ibrahim Adham ini orang soleh, Bu. Seorang sufi, seorang orang soleh. Dari generasi salafus soleh. Dia mendengar ucapan itu dari orang yang buntung. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia yang besar dan nikmat yang agung. Keluar dari lisan orang tadi. Terus dilihat kulitnya, fihi judam. Judam itu penyakit lepra. Penyakit kusta. Pernah lihat nggak Bu? Kayaknya jarang itu penyakit ya zaman sekarang ya. Tapi zaman dulu ada. Kemudian dilihat lagi, dia punya rumah. Rumahnya itu fi qari'atut thariq, di tengah jalan. Buntung, kaki nggak ada, tangan nggak ada, kulitnya kena penyakit lepra. Ibrahim Adham mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Dia sebenarnya nggak pernah kenal. Tapi tiba-tiba menyapa ya Ibrahim. Seolah-olah kenal. Ibrahim Adham kemudian bertanya, min aina ta'rifuni? Dari mana kamu tahu saya? Mundu araftullah ma jahiltu syai'an. Sejak aku mengenal Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengetahui apa. Artinya dia tahu segala sesuatu. Diberikan pengetahuan yang tidak didapat oleh manusia biasa. Sampai-sampai orang yang menyapanya dia udah tahu namanya. Orang spesial ini. Terus ditanya sama Ibrahim Adham,
Madza qulta anifan? Madza kunta taqul anifan? Tadi kamu ngomong apa? Saya pengen dengar kamu tadi ngomong apa. Dia kan ngintip tuh awal-awal dia ngucapin sesuatu. Kamu tadi ngomong apa? Alhamdulillah ala ni'amihil azima wa atayahul jasima. Segala puji bagi Allah yang telah berikan karunia yang agung. Tib aina yaduk? Aina atrafuk? Mana anggota tubuh kamu, tangan kamu, kaki kamu? Kata dia, batarot, sudah putus. Tib aina ainuk? Di mana mata kamu? A'ma. A'ma itu artinya buta. Dia jawab, aku orang buta. Aku orang buta. Jadi buta, Bu. Buta, buntung lagi. Buta, buntung. Terus ditanya, aina baituk? Qari'atut thariq. Di mana rumah kamu? Rumahku di pinggiran jalan sana. Rumahnya di pinggiran jalan, buta. Tapi mada ala jildik? Itu di kulit kamu itu kena apa? Al-judham. Penyakit lepra, kusta. Kok masih bisa kamu ngomong segala puji bagi Allah atas karunia-Nya yang agung dan nikmat-Nya yang besar? Tahu jawaban dia apa, Bu? Ya Ibrahim, alam yubqili lisanan dzakiran wa qalban syakiran? Ya Allah. Ibrahim, bukankah Allah masih menyisakan untukku lisan yang masih bisa berzikir dan hati yang bersyukur? Lihat ini, lisannya masih ada, matanya hilang, tangannya lenyap, kakinya buntung, rumah nggak ada, masih ngomong apa? Dia masih merasakan nikmat Allah yang masih besar apa? Lisan yang masih bisa berzikir, karena berapa banyak orang di luar sana hidup di atas istana, hidup dengan kemewahan, lisannya nggak pernah menyebut nama Allah, ya nggak? Saya nemu ibu manusia, tipe manusia, jarak antara dia dengan masjid cuman beberapa lengkah doang kalau kata orang Sunda. Tinggal loncat doang, nggak mau sholat, Jumatan kagak Jumatan, itu ada manusia kayak begitu, hati-hati. Kalau nauzubillah, kalau saudara kita, orang sekitar kita termasuk itu ciri, Bu. Itu ciri hati yang sudah mati itu begitu. Coba, apa susahnya coba? Kalau kita bayangkan dengan logika sehat kayak kita ini, apa susahnya tinggal melangkah ke dalam masjid, mengucapkan Allahu Akbar hanya 4 menit, 5 menit, kelas ekspres mungkin 3 menit kalau sholat zuhur, ya kan? Dia nggak bisa, nggak mau. Lisannya nggak mau berzikir, hatinya nggak mau syukur, protes terus, makanya sengsara dalam hidupnya. Nggak pernah puas dengan apa yang dia dapat, betul tidak? Ya, itu kenyataan. Subhanallah, subhanallah, ada orang seperti itu. Itu kalau Bapak sering-sering dengar kisah begituan, lama-kelamaan apa yang tertanam dalam hati? Yang tertanam dalam hati adalah ketenangan batin, Pak. Tapi kalau tiap hari lihatnya YouTuber-YouTuber yang suka pamer kekayaan, ya, suka pamer Lambo, Ferrari, ya, Fortuner dan macam-macamnya itu, tiap hari dipamer-pamer. Terus Ibu lihat tiap hari. Tahu rasanya apa, Bu? Tahu rasanya apa? Meskipun ada rasa syukur dalam diri kita, pada akhirnya kita akan merasa kurang. Enak ya kalau punya begitu, tuh lihat tuh. Itu kelihatan ucapan gampang. Tapi efeknya tahu nggak? Ke hati itu jadi apa? Punya harapan tambahan. Tapi nggak bisa mencapai gitu loh. Gaji segini mana bisa beli Fortuner? Kira-kira kan begitu misalnya. Mau beli Lambo begini nggak bisa. Muncul angan-angan. Muncul harapan. Pikiran terusik. Ketenangan hilang. Kesejukan lenyap. Batin kering. Dengar ceramah nggak pernah. Matilah hatinya. Dari situlah kesengsaraan. Jadi yang menjadikan orang bahagia atau tidak itu, Bu, di sini, Bu. Roh manusia itu yang harus mendapatkan asupan nutrisi. Berupa ilmu, kebijaksanaan, petuah agama, zikir, membaca Al-Quran, sholat malam, mujalasatus sholihin, bersahabat dengan orang-orang soleh. Gak pernah gaul sama orang baik, gak pernah sholat sunnah, sholat wajib ditinggalkan, gak pernah dengar ceramah agama, Anda akan menjadi mayat. Yang hidup dengan daging dan tulang, rohnya udah gak ada sebetulnya. Lihat, Imam Ghazali menyebutkan itu, bahwa makanan hati itu adalah ilmu. Wabihi kama anna ghidha al jasad at-ta'am. Sebagaimana makanan jasad adalah ta'am. Ta'am yakni food dalam bahasa Inggris, makanan. Waman faqadal ilm, dengarkan kata beliau, siapa yang kehilangan pengetahuan, yang isi kepalanya nggak pernah diisi dengan petuah-petuah agama, kupingnya tuli dari mendengar nasihat-nasihat orang-orang bijak, faqalbuhu marid, maka hatinya itu sakit.
berbanding lurus tuh biasanya. Orang pengetahuannya bertambah, biasanya kebahagiaannya itu semakin mudah didapat. Tentu pengetahuan dalam arti yang tadi saya sebut ya. Karena kalau bicara pengetahuan dalam arti pengetahuan kognitif Bu, pengetahuan intelektual, itu pejabat-pejabat itu kan orang-orang pintar rata-rata. Yang pakai baju oranye itu kan orang-orang pintar itu Bu, benar nggak? Ya, kadang-kadang berpendidikan S2, S3, kadang di luar negeri. Itu pengetahuan. Itu pengetahuan kognitif. Yang beliau sebut pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan itu. Pengetahuan rohani yang bisa diresap oleh hati, yang menghidupkan keimanan sehingga agama itu terasa enak, terasa nikmat. Iman itu terasa manis. Kenapa bisa mati? Idhubbud dunya wa syughluhu biha abdala ihsasahu. Yang menjadikan rasa itu mati adalah kecintaan berlebih terhadap dunia yang kemudian mematikan rasa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sebetulnya ini pengetahuan yang saya kira sebagian besar di antara kita sudah tahu. Tapi kenapa kita itu kadang-kadang perlu dengan asupan nutrisi semacam ini? Karena ibarat handphone Pak, walaupun dia itu udah 100%, kalau dipakai terus-menerus, ibu kan sibuk tiap hari kerja. Itu ibarat handphone dipakai terus Bu. Perlu bagaimanapun itu dicas ulang. Kan casannya sama sebetulnya. Casannya sama, listrik kadar yang dibutuhkan juga sama. Tapi ya kita itu perlu, ya mirip seperti itu. Hati kita, batin kita perlu mendapatkan curahan semacam itu supaya kita kembali merasakan kenikmatan dalam beragama. Baik, ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Sekarang saya membahas ayat ini. Selesai kita menguraikan nasihat dan petua seorang alim, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Sekarang saya akan mengulas satu ayat. Ayat ini luar biasa, memberikan harapan sekaligus panduan. Allah Subhanahu wa taala, dengarkan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas sam. Hafal enggak Bu? Enggak hafal, saya sebutkan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bergegaslah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan sorga yang luasnya seperti langit, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan itu sorga buat orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Dengarkan Bu. Di balik ayat ini ada salah satu pesan yang bisa mengoreksi cara beragama kita selama ini. Siapa itu orang yang bertakwa? Ibu kalau dengar orang soleh, mendengar istilah orang soleh, orang bertakwa, itu yang terbayang apa? Kadang-kadang di kepala kita yang terbayang siapa? Yang terbayang itu orang yang tahajudnya banyak, sholat duhanya banyak, betul? Orang soleh kan? Kemana-mana pakai jubah kayak begini, kira-kira yang warna putih, Masya Allah jenggotnya panjang, kemudian kemana-mana bawa tasbih. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, baca Al-Quran, one day one juz. One day lebih mungkin dari 1 juz, ya kan? Kalau disebut orang soleh, orang bertakwa, yang terbayang di kepala sebagian orang adalah hal-hal semacam itu. Tapi Al-Quranul Karim tidak membatasi pada itu saja. Ibu tahu nggak? Yang ibu lakukan sekarang ini nih, Bapak, yang Bapak lakukan sekarang ini, itu pahalanya kalau ditimbang-timbang sama sholat ratusan rakaat. Kata guru saya ini mah, bukan kata saya. Kalau Bapak sebagai pekerja tiap hari bekerja, keluar pagi, pulang malam demi menafkahi istri, man talaba minad dunya halalan. Kata Nabi SAW, siapa yang mencari sesuatu yang halal dari dunia, kayak ibu sekarang, kayak Bapak sekarang. Siapa yang keluar rumah mencari uang halal, mencari ta'affufan anil mas'alah, demi menghindari minta-minta. Artinya demi mandiri. Yang jomblo mungkin belum punya suami, tapi pengen mandiri. Yang udah berkeluarga, menafkahi istri, menafkahi anak, mandiri. Ta'affufan anil mas'alah, wasa'yan ala iyalihi, menafkahi keluarganya. Bapak persis yang Bapak lakukan itu, menafkahi keluarga. Saya juga sama, menafkahi istri saya. Wasa'yan ala iyalihi, wa ta'attufan ala jarihi, dan rasa belas kasih kepada tetangga. Ada kan Pak orang yang bekerja itu pengennya membantu orang sekitar.
nyekolahin orang lain gitu. Ada kan? Nah, yang kayak begitu tuh. Keluar mencari uang halal demi menafkahi keluarga. Oh, saya belum punya keluarga, minimal mandiri. Niatannya supaya nggak minta-minta sama orang lain, supaya mandiri, tidak meminta-minta, menafkahi keluarga. Kemudian kalau enggak merasakan atau mengungkapkan rasa empati kepada tetangga. Boleh saudara katakan nyekolahin orang lain kah misalnya, menafkahi seorang janda kah, ta'attufan ala jari. Tahu balasannya apa, Pak? Balasannya apa, Bu? Laqiyallaha wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Nanti orang ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wajahnya terang benderang seperti halnya bulan purnama. Artinya dia bahagia dan gembira dengan apa yang dia upayakan. Tuh, lihat, Bu, orang beriman nih. Orang beriman kalau keluar kerja, itu ya bosan mah wajar, ada perasaan bosan. Orang saya juga kadang-kadang merasakan kebosanan. Tapi kita nggak memelihara rasa bosan itu. Kita berusaha menikmati dan menghayati. Oh, saya keluar rumah ini ibadah loh. Luar biasa pahalanya kalau begitu. Ya, kalau kita niatkan begitu, Bu, ada semangat kan pada akhirnya dalam diri kita ini. Kebosanan itu pada akhirnya akan tersingkirkan pelan-pelan kan, karena kita punya iman. Itu gunanya agama tuh begitu, Bu. Gunanya agama itu supaya hidup terasa manis. Iman tuh gunanya begitu. Kalau kita kerja, nawaitunya itu beda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman bekerja, dia mencari pangkat, mencari uang, selesai. Dia mencari kesenangan, dia perlu A, perlu B, terpenuhi kebutuhannya, selesai. Orang beriman gak sampai di situ. Dia meloncat lebih jauh. Ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menempatkan kita pada posisi yang ini. Itu ibadah luar biasa. Luar biasa. Udah gitu kalau pulang diomelin bini. Anaknya bandel. Kan nambah pusing. Semakin berat ujian dalam pandangan Islam, semakin tinggi derajat seseorang. Jangan dibalik ya. Perasaan Ustaz saya udah ibadah tuh rajin, alhamdulillah, sholat jemaah nggak pernah ketinggalan. Senin Kamis juga nggak pernah ketinggalan. Saya mah tahajud dua nggak pernah lewat. Tapi kok hidup saya semakin susah begini? Tahu yang bikin susah itu apa? Yang bikin susah itu sebetulnya bukan masalah yang kita dapat, tapi penyikapan kita yang salah. Betul. Penyikapan kita yang salah. Karena kalau soal masalah, Ibu, saya juga punya masalah, Bu. Tapi kan nggak harus saya curhatin sekarang. Saya juga saya punya ujian hidup, Bu. Kadang-kadang saya menangis, meneteskan air mata. Jangan salah. Mentang-mentang berjubah gitu begini, gara-gara enggak, saya punya ujian hidup. Ibu punya ujian hidup. Kita tidak ada yang bisa lepas dari semua. Ahasiban nasu ayutraku amanna wa hum la yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Al-Qur'an. Apakah manusia itu mengira ditinggalkan, dibiarkan berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Apakah mereka mengira begitu? Enggak. Mereka ketika kita bilang amanna, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, udah masuk level, udah sekolah itu, Bu. Kita kalau mengatakan sebagai muslim, sebagai mukmin, kita ini sadar atau tidak sudah masuk ke ruang sekolah, ruang ujian. Ruang ujian, nanti pemberian hadiahnya kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lembar jawaban dikasih ke malaikat tuh. Dikasih ntar pengumuman. Fulan, ranking 1, persis kayak sekolah. Hidup kita tuh kayak begitu. Orang beriman perlu memaknai seperti ini. Supaya apa? Supaya tidak obsesif dalam hidup. Supaya tidak kecewa sama ketetapan Tuhannya. Orang itu sekelas Nabi saja Allah uji dengan ujian yang tidak kalah berat. Apalagi orang-orang seperti kita yang bukan Nabi, bukan wali. Lihat bagaimana keimanan. Mari kita kembali kepada ayat yang tadi kita sebut. Itu sebagai selingan. Bahwa apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah tercatat sebagai amal soleh yang pahalanya berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Siapa itu orang bertakwa? Ciri-cirinya di dalam Al-Qur'an, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang berinfak dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang. Artinya orang bertakwa itu, orang soleh itu menurut Islam, pertama-tama dia punya kepekaan sosial. Tuh kalau pengen bahagia kayak begitu, jadilah orang yang peduli sama yang lain. Jangan pelit. Saya nggak setuju dengan ungkapan hemat pangkal kaya, Pak, terus terang. Bagi saya yang menjadikan orang kaya itu ternyata memberi, Pak. Memberi pangkal kaya. Beneran serius saya ngalamin itu, Pak. Semenjak saya kuliah 9 tahun negeri orang, Bu.
Saya 9 tahun di negeri orang, hidup merantau tanpa kehadiran orang tua, gak pernah pulang sekalipun. Saya bertahan hidup. Dan sungguh sumpah Nabi itu benar-benar nyata. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ada 3 hal aku bersumpah tentang ketiganya. Salasun uqsimu alaihinna. Aku bersumpah tentang 3 hal ini. Oh hadisukum hadisan fahfadhu. Dan hafalkan oleh kalian. Kata Nabi, ingat ini baik-baik. Satu sumpah Nabi, Pak. Ma naqasa malu abdin min sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba karena memberi, karena sedekah. Sedekah itu nambah, bikin kaya. Ajari anak-anak kita kayak begitu. Jangan hemat pangkal kaya lagi ya. Karena biasanya ujungnya pelit itu lama-kelamaan. Anak yang suka menghemat-hemat tuh kadang-kadang pelit ujung-ujungnya. Nabung, ya bukan berarti kita itu ngejor-joran kasih. Enggak, nabung ya nabung. Tapi jangan sampai sikap menahan atau menabung itu menghalangi yang bersangkutan untuk memberi. Jangan sampai ada anggapan kalau memberi itu mengurangi. Enggak. Makanya Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti nyata keimanan Anda. Karena orang gak beriman itu gak bakal bisa menerima kenyataan itu. Ya enggak? Ya namanya kalau kita ngasih ya berkurang lah. Enggak, kata iman gak begitu. Sedekah itu menambah. Nabi bersumpah dan saya mengalami, subhanallah. Duit itu semakin dikasih ke banyak orang, semakin nambah di berbagai jalan. Subhanallah, saya alami itu. Jangan khawatir ya kalau kita ngasih, apalagi ngasihnya ke janda-janda yang terlantar. Ada mungkin di sini. Kesempatan Bu, tolong direkam ini lumayan ini. Ya, janda-janda yang terlantar, anak-anak yatim. Ya, thalabatul ilm, para pelajar, para pencari ilmu. Subhanallah, saya menyaksikan juga kisah orang-orang yang dermawan itu di medsos kah, di kitab kah. Bahkan guru saya pernah bilang begini, hatta walau kana kafiran. Ar-rajulus sakhi hatta walau kana kafiran sayakunu ghaniyan. Orang yang dermawan itu sekalipun kafir, dia akan jadi orang kaya. Benar kenyataan itu, Pak. Kenyataan itu. Orang yang kafir aja dapat sunnah kehidupan yang ini nih. Kalau dia rajin memberi, jadi harta itu dikasih bukan berkurang, nambah secara hakikatnya. Secara nominal berkurang ya, tapi hakikatnya dia bertambah. Subhanallah. Orang bertakwa itu ciri pertamanya begitu tuh. Dan ada ungkapan begini Bu, ini bagus nih ungkapan, ini quote bagus. As-sa'adatu an tu'tiyaha li ghairik tajiduha fi qalbik. Nih. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang Anda berikan kepada orang lain dan kelak dia akan mendarat dalam hati Anda sendiri. Paham nggak maksudnya? Nggak paham? Kalau mau bahagia, mau senang, rajin-rajinlah membahagiakan orang lain. Pelan-pelan kebahagiaan yang Anda berikan itu akan mendarat di dalam hati Anda. Itu kenyataan. Benar nggak Bu? Kita kalau ngasih sama orang, ada rasa nggak kayak gitu? Rasa bahagia nggak? Ya, ada rasa. Subhanallah, rasa itu, rasa kebahagiaan itu luar biasa. Ada orang berhari-hari tidak. Subhanallah, saya beberapa waktu bulan puasa itu, sekitar mungkin seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan berakhir, ada bapak-bapak datang ke rumah saya. Dia dalam posisi banyak tunggakan, bukan karena judul tapi ya, bukan karena judi online, bukan. Punya banyak tunggakan. Dia seorang driver ojol begitu. Kemudian terpaksa harus menyetor mobilnya, mengembalikan mobilnya, penghasilan satu-satunya dari situ. Kemudian ceritanya sebelum kenal sama saya, itu saya dulu dibawa sama yang bersangkutan. Saya mau berhenti di sebuah masjid, saya bilang, Pak kita turun sholat berjamaah ayo. Oh gak usah Pak Ustadz aja, Pak Ustadz aja. Gak apa-apa Pak, turun aja gak apa-apa, ayo sholat sama saya. Gak usah Pak Ustadz, gak usah. Loh, Bapak gak sholat? Enggak Pak Ustadz. Kok gak sholat? Non muslim? Sambil senyum dia, sambil senyum. Saya tanya, non muslim Bapak? Saya langsung ke masjid, kemudian naik lagi ke mobil, selesai sholat. Di perjalanan saya nanya, Bapak non muslim, kok tadi kok bisa nggak sholat maghrib bareng saya? Kan cuma sebentar doang, nggak apa-apa turun. Bapak non muslim. Sebenarnya saya muslim Pak Ustaz. Dalam hati mungkin cuma dia males. Saya ceramahin itu sepanjang jalan tentang sholat. Tentu ceramahnya itu bukan dalam sholat itu wajib ditinggalkan, nanti kamu akan mendapatkan siksaan. Nggak begitu. Mirip-mirip kayak saya tadi, Pak. Bapak udah dikasih nikmat sama seperti saya. Kita ini kalau nggak berterima kasih sama Tuhan, kita sendiri yang sengsara. Ya minimal satu ucapan terima kasih kita sama Tuhan Pak. Hanya beberapa menit aja. Oh begitu ya Pak Ustadz. Setelah dengar ceramah saya itu begitu. Akhirnya dia mau sholat. Sebenarnya Pak Ustadz selama ini saya nggak punya ustadz aja katanya.
yang bisa menceramai saya. Nemu ceramah Ustaz, saya insya Allah dia mau sholat. Awalnya apa? Gara-gara ketika dia nggak mau sholat itu, Pak Ustaz, nyari rezeki itu susah ya katanya. Dalam hati saya bilang, ya gimana nggak susah? Orang yang ngasih rezeki aja ditinggalin, ya kan? Gimana nggak susah? Coba itu orang-orang di luar sana, Bu, kasih tahu teman-temannya. Gimana hidup kamu nggak susah? Yang ngasih rezeki kamu tinggalin. Dia minta kamu sholat hanya beberapa menit, nggak kamu tunaikan, ya wajar. Dia ngasih kesusahan sebagai bentuk ujian, ya kan? Kan kurang ajar sekali itu manusia. Dikasih nikmat sedemikian berlimpah, sholat hitungan menit tapi nggak mau. Subhanallah. Nauzubillah, subhanallah. Akhirnya singkat cerita datang ke rumah saya, Pak, curhat. Alhamdulillah Pak Ustaz. Setelah dengar ceramah Pak Ustaz, saya mau sholat sekarang. Tahu apa yang terjadi, Bu? Dia yang tadinya terlilit, pahit begitu kehidupannya, udah gitu dia punya konflik dengan keluarganya, dengan anaknya dan seterusnya, penuh dengan ujian gitu kepalanya itu. Saya udah pusing Pak Ustaz, katanya mau kemana lagi? Pak, saya bilang, Pak, kita itu punya Tuhan. Kenapa Bapak nggak coba dulu? Jangan minta sama sana, minta sama sini, mintanya sama yang menciptakan Bapak. Mulai besok saya kasih nasihat. Mulai besok Bapak sholat subuh berjamaah, sholat duha minimal 2 rakaat. Setelah itu tobat, baca istighfar yang banyak. Subhanallah Pak, dapat langsung orderan. Ya, kadang-kadang jawaban Allah itu meyakinkan kita gitu loh. Kalau kita mau kembali dan kembali kita jujur, Allah kasih jalan kadang-kadang. Ayo orang-orang di luar sana yang masih dalam keadaan lalai, coba. Kenapa kita nggak berani mengetuk pintu Tuhan kita? Allah itu manggil kita supaya kembali. Singkat cerita, kemudian dia dalam keadaan pahit begitu, saya memberikan uang dengan nominal tertentu, itu subhanallah. Itu kalau dibayangkan rasa bahagia saya. Karena di dalam posisi udah nggak punya duit sama sekali, saya udah bingung kemana lagi Pak Ustaz. Ada uang keluar di tangan kita, itu bahagianya luar biasa, Bu. Lihat kebahagiaan itu kalau mau kita dapat, harus punya rasa kepekaan sosial sama orang lain. Belajar berbagi sama yang lain, sama keluarga. Kalau mau bahagia tuh begitu caranya. Dan Al-Qur'anul Karim memberikan isyarat itu. Orang bertakwa yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimin. Selanjutnya apa yang kedua? Nanti yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu disebutkannya. Nih, lihat, disebutkan pertama orang yang punya kepekaan sosial berinfak. Mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan apa? Wal alladzina fi qasara wal kadhiminal ghaid, menahan amarah, dan itu susah. Ibu kalau dapat suami yang jengkel ngomongnya, Bapak kalau misalnya dapat ngomong-ngomong, itu ada kisah. Saya punya kitab, isinya itu kumpulan suami-suami yang diuji sama istri yang kurang ajar. Jadi wali. Jadi ibu yang ngomongnya pedas-pedas itu kadang-kadang menjadikan suami jadi wali. Kesabaran menghadapi pasangan seperti itu kadang-kadang bisa meningkatkan derajat keimanan yang bersangkutan. Sampai-sampai jadi wali, Bu. Ar-rijal alladzina ubtulu bin nisa sayyiatil khuluq. Jadi ada kumpulan kisah laki-laki, para aulia, orang-orang besar di zaman dulu yang diuji sama Allah gara-gara istri yang kurang ajar. Sebaliknya, ada perempuan-perempuan diuji sama Allah oleh suami yang kurang ajar. Tapi orang bertakwa punya akhlak. Lihat, wal kadhiminal ghaid, menahan amarah. Menahan amarah. Jadi kalau ada orang sholat, datang ke rumah kemudian mencela, mencaci maki, mengekspresikan rasa lelah dengan cara-cara yang membuat istri jengkel, atau istri kebalikannya. Lagi pusing bayaran listrik, bayaran kontrakan, belum ada duit, suaminya diomel-omelin. Agama tidak menghendaki itu. Al-Quran membimbing kita untuk membangun kecerdasan emosional. Berderma kepada yang lain, tahan amarah ketika kita emosi. Itu ciri orang bertakwa. Dan itu kalau pengen bahagia begitu. Amarah itu bukan diluapkan. Kalau amarah diluapkan, Bu, ada tuh kesenangan, kepuasan doang, ya enggak? Bu, kalau kita pengen marah sama orang, kita luapkan seluap. Itu kadang kita punya kepuasan. Tapi apa? So what setelah itu? Gak ada. Gak ada rasa apa? Gak ada rasa ketenangan. Saya udah nyoba soalnya, Bu. Ada orang memfitnah saya, kadang video saya dipotong-potong, kemudian dibilang macam-macam. Ya Allah, saya mendengar nasihat Nabi, ufu amman dzalama. Maafkan orang yang menzalim. Coba deh, Bu, sekali aja nyobain. Saya udah nyobain soalnya. Kalau ada orang berbuat salah sama kita, terus hati kita mengatakan, aku memaafkan dia. Itu nikmatnya luar biasa, Bu. Bahagianya luar biasa. Gak rugi. Maafin orang tuh gak rugi, beneran serius saya, Ma.
Saya kadang merasakan itu kalau ada orang berbuat salah, entah itu di lingkungan sekitar ataupun di media sosial, kadang mencaci, mencela, kita memaafkan, subhanallah, ketenangan batin luar biasa saya dapat. Wal afina anin nas, wal kadhiminal ghaidh, wal afina anin nas. Lanjutannya, senantiasa memberi maaf kepada orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lanjutannya Bu, sebelum diakhiri karena mau maghrib nanti ada tanya jawab. Orang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah terpeleset berbuat salah. Karena nggak ada yang manusia yang menjadi malaikat. Al-Quran mengatakan orang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan au dzalamu anfusahum. Orang-orang yang kalau berbuat buruk, kita pernah kan berbuat buruk? Jangan ibu, saya, tidak ada manusia yang tersucikan dari keburukan. Tapi tahu bedanya orang bertakwa dengan orang ahli maksiat apa? Orang bertakwa itu kalau dia berbuat buruk, walladzina idza fa'alu fahishatan au dzalamu anfusahum, atau dia menzolimi diri dia sendiri, dzakarullah, dia mengingat Allah subhanahu, kembali sama Allah. Jadi kalau orang bertakwa itu salah masalah, cuma dia langsung tobat kembali sama Tuhannya. Bukan menikmati kebuatan salah, bukan menikmati perbuatan maksiatnya. Kalau ada orang berbuat maksiat dan menikmati perbuatan maksiatnya, itu ciri bukan orang bertakwa. Orang bertakwa bukan berarti gak maksiat. Kadang-kadang maksiat. Karena khilaf. Setelah dia maksiat, langsung baca istighfar, gelar sejadah, minta ampun sama Allah, istighfar yang banyak, taubat. Gimana kalau jatuh lagi Pak Ustadz? Kalau jatuh lagi saya, dosa lagi, taubat lagi. Ada selesainya itu taubat? Gak ada. Sebelum nyawa kita belum diambil, sebelum matahari terbit dari barat, kita masih dibuka pintu pertobatan. Orang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan, kata Al-Qur'an, apabila mereka itu berbuat buruk, au dzalamu anfusahum, atau menzolimi diri mereka sendiri kayak kita ini, dzakarullah, dia langsung ingat, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka meminta ampun atas dosa mereka. Istighfar Bu kalau dosa. Jangan disepelekan. Jangan memandang remeh. Jangan memandang sepele dosa. Dosa itu besar. Karena dia adalah pembangkangan kepada zat yang maha besar. Langsung istighfar. Bahkan ada ulama itu menyarankan, kalau kita bermaksiat di sebuah tempat, ulama menyarankan supaya kita beristighfar di tempat itu. Kenapa katanya? Karena kelak tempat ini bisa jadi bersaksi akan keburukan kita. Supaya dia juga bersaksi akan kebaikan kita, istighfarlah di tempat itu. Lihat. Nah, kelak akan bersaksi. Semuanya akan bersaksi. Koruptor jangan sampai tahu ini, bahaya. Nah, kalau dia ngambil duit, dia beristighfar. Enggak. Ini beda-beda kasus. Kalau korupsi beda kasus. Itu hakul adami. Itu hak sesama anak cucu Adam. Enggak akan selesai dengan istighfar kalau korupsi. Ya, jangan harap. Yang koruptor itu mau haji 1000 kali sekalipun. Iya, beneran. Dosanya koruptor itu ngambil duit orang banyak. Dia harus minta keredoan orang-orang itu. Berat enggak? Bukan berat lagi. Nauzubillah saya. Sampai sekarang. Nauzubillah, orang yang beriman, yang masih ada iman Bu, orang-orang kayak kita mudah-mudahan ya, itu merasa jijik, bukan merasa jijik ya. Merasa berat sekali rasanya. Kalau ngambil uang, bukan hak milik kita. Itu iman Pak yang bisa begitu. Hanya iman yang bisa begitu. Mau ngambil uang walau 1000 sekalipun. Kadang-kadang jadi bahan pikiran. Ngomong-ngomong Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, pernah beliau itu makan sebiji korma. Jadi singkat cerita beliau itu begadang semalaman, gak bisa tidur. Gara-gara makan sebiji korma. Ditanya sama sahabat, kenapa? Lima arita ya Rasulullah. Kenapa engkau begadang ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Aku makan sebiji buah korma. Aku menduga, mengira gitu loh. Sepertinya itu korma hasil sedekah. Karena kan Nabi diharamkan makan uang hasil sedekah. Nabi itu dengan para ahlu baitnya, gitu ya. Nabi itu hanya mengira doang. Hanya mengira satu biji korma masuk ke dalam mulut beliau. Khawatir dong, padahal enggak, padahal bukan. Tapi beliau masih ada celah mengkhawatirkan itu. Itu orang kalau dengan level keimanan tinggi kadang-kadang begitu Pak. Uang sepeser pun kalau dia tahu itu bukan hak miliknya, enggak mau. Bahkan pernah saya menceritakan kisah seorang orang soleh di daerah Tegal itu, seorang kiai besar. Di antara karomahnya itu, saking dia itu menjaga makanan, enggak pernah mau masukin makanan yang bukan hak miliknya atau bukan bikinannya gitu. Bukan bikinan dia. Jadi kalau ceramah suka bawa makanan sendiri Bu. Kemana-mana itu. Gak mau minum, gak mau makan yang disediain sama orang. Gak mau.
Saking seriusnya menjaga makanan, suatu ketika datang ke sebuah tempat ada makanan tersaji, dia mau megang doang begini nih, nggak bisa. Setelah ditanya, kamu ini hasil uang haram ya? Kemudian orangnya tertunduk dan memang iya. Jadi nggak bisa mendekati sesuatu yang haram itu. Kalau bagi orang yang saleh kadang-kadang nggak bisa mendekat. Itu orang-orang bertakwa, menjaga betul makanan yang masuk ke dalam perut. Aklul halal. Jadi kalau ibu diberikan ceramah, tadi kita katakan ilmu untuk mencerahkan batin itu kita perlukan. Tapi jangan salah Bu, sebelum kita bicara keikhlasan, tawakal, rasa cukup, ridho, dan akhlak-akhlak yang lain, kunci awal supaya ibadah kita diterima apa? Aklul halal. Makan makanan yang halal, hati-hati jangan sampai masuk ke dalam perut kita hak milik orang lain yang diambil secara batil. Itulah saya kira panduan-panduan dan pesan-pesan yang bisa kita kemukakan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada semuanya, kepada saya secara pribadi, kepada bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan kesempatan ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Jika ada pertanyaan atau curhatan, kalau ibu-ibu biasanya curhat, bukan nanya. Kita masih punya waktu. Baik, jam tangan saya mati. Berapa menit lagi, Pak? 20 menit lagi, Ustaz. Mati belum dicas? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Tausiahnya.